Memang cancer tapi udah nyebar ke paru-paru, jadi dia udah nggak bisa napas di situ gitu, udah berat nafasnya gitu. Kesini aja dulu, nggak tahu mama kenapa dulu, oke kesini aja dulu. Nah di situ aku udah feeling gitu. Jadi tadi malam tuh aku udah difirasatin tuh aku yang ngerasain kayak aku yang meninggal gitu tadi. Kabar duka dialami oleh artis Sony Septian dan Elma Theana lantaran kehilangan sang ibunda tercinta. Diketahui, ibu Sony Septian dan Elma Theana, Omas Cahyawati, meninggal pada Minggu 29 September 2024 di Rumah Sakit Citra Arafi Kelapa II Depok pada pukul 5:07 waktu Indonesia Barat. Kabar duka ini disampaikan melalui Instagram oleh Fairuz Arafik selaku istri dari Sony Septian. Di balik rasa kehilangan yang mendalam, Elma menyimpan penyesalan yang begitu mendalam karena tidak bisa berada di samping sang ibu di saat-saat terakhirnya. Selama ini, Elma dikenal sebagai sosok yang selalu setia merawat ibunya, meski harus membagi waktu dengan kesibukannya di dunia syuting. Namun, pada hari-hari terakhir sang ibu, Elma merasa tidak mampu lagi karena kondisi fisiknya sudah terlalu lelah setelah syuting di Ciawi. Lantas, seperti apa firasat serta kenangan Elma Theana dan Sony Septian hingga keluarga yang lainnya sebelum kabar kepulangan sang ibunda tercinta? Tadi malam tuh aku mimpi dicabut nyawa, sampai aku tuh bangun gitu. Aku pikir aku udah di dunia lain gitu kan. Bener-bener yang dikagetin gitu loh, bener-bener yang kayak akunya yang mati gitu. Terus nggak lama, aku sempat tidur lagi kan kira-kira setengah jam lah. Setengah jam apa 1 jam, adikku telepon. Terus Kak Elma kesini, kenapa? Ian, kesini aja dulu. Nggak tahu, mama kenapa dulu, oke kesini aja dulu. Nah di situ aku udah feeling gitu. Jadi tadi malam tuh aku udah difirasatin tuh aku yang ngerasain kayak aku yang meninggal gitu. Aku merasa udah, alhamdulillah nih mama udah bisa pulih. Udah gitu kata adikku, nanti kalau misalnya mama udah pindahin ke kamar, dia minta dibawain anak yatim gitu. Udah, jadi aku berpikirnya kondisi mama udah bagus lah gitu. Makanya kemarin aku pulang syuting, karena udah aku nyetir sendiri dari Ciawi, udah kemalaman, aku tuh udah drop banget. Aku bilang sama adekku, "Duh, kayaknya Kak Elma nggak kuat deh kalau ke mama lagi gitu, karena nyetir dari Ciawi." Ya udah nggak apa-apa, pagi aja Kak Elma gitu. Jam 4 adekku nelfon gitu, Kak Elma kesini. Aku udah bilang, "Mama kenapa enggak kesini aja?" "Mama ada apa?" "Enggak, udah kesini aja" gitu. Ya memang pas aku kesana tuh udah telat gitu, mama udah lagi dicabut-cabutin semua gitu. Ya nyesel juga sih ya aku tadi malam nggak sempet mampir gitu, tapi jam 2 itu dia udah nggak bisa tidur katanya dari begadang ya. Ternyata bapak tuh begadang. Ya udah saya dikabarin adikku, ya mama udah meninggal gitu. Makanya kita ya mungkin itu yang terbaik buat mama ya gitu. Sebelumnya juga kita udah kumpul semua, mama minta dikumpulin, minta semua anak-anaknya ngaji. Memang pada masa itu alhamdulillah masih kesempatan untuk kita bisa ketemu, bisa ngajuin mama semua gitu. Tiap hari teleponan, aku setiap habis syuting subuh-subuh pulang pasti ke rumah mama dulu, nemenin mama sarapan. Tapi kayak sekarang nggak mungkin bisa ngelakuin itu lagi gitu. Sekarang teleponan juga nggak bisa, video juga nggak bisa. Satu hal yang paling aku takutin di dunia ini adalah ketika mama aku meninggal. Dan sekarang itu kejadian. Sampai aku pernah bilang, aku lagi sakit,
mama aku sakit, ya Allah apakah hidup harus sesakit ini? Aku sempat ngomong gitu sama Allah, tapi ternyata aku salah gitu. Ya kita cuma manusia yang nggak bisa apa-apa dan nggak tahu apa-apa dan nggak tahu kapan ini semua bisa terjadi, tapi ini harus dilewatin. Mungkin aku istighfar, aku minta maaf sama Allah, aku pernah ngomong kayak gitu juga. Memang cancer, tapi udah nyebar ke paru-paru, jadi dia udah nggak bisa napas di situ gitu, udah berat nafasnya gitu. Mama tuh udah 15 tahun sakit cancer, sempat divonis 2 tahun aja, tapi alhamdulillah mama bisa ngelewatin semuanya. Makanya aku selalu bilang mama tuh nggak sakit, tapi mama sakti, kuat banget gitu. Mama tuh orang paling kuat. Hari Jumat itu sebenarnya mama tuh udah nggak sadarin diri, hampir dipakein alat pacu jantung, hampir dimasukin apa yang buat pernafasan tuh, alat buat itu apa? Alat apa namanya? Oksigen hampir mau dipakein, ventilator. Terus kita keluarga udah rembukan, mau dipakai ventilator apa enggak, tapi karena mama udah nggak sadarkan diri, terus kayaknya kalau pakai ventilator mama hidup cuma pakai alat bantu aja, karena kita memutuskan enggak. Kabar duka datang dari keluarga Sony Septian. Tepat pada hari Minggu 29 September kemarin, sang bunda Omas Cahyawati meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Rasa duka tampak saat Sony turut serta mengantar sang ibu ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Meski Sony tidak dalam kondisi sehat, tampak ia masih disanggah, namun begitu, aktor berusia 41 tahun ini masih bisa turun ke liang lahat demi bisa mengazani sang bunda untuk terakhir kalinya. Tangis seduh sedang berkelindan di pemakaman saat sang kakak Elma Theana dan Rensi Melano tak kuasa menahan tangis. Sampai hari Sabtu aku sama Virus, abis aku dari dokter check up, aku ke rumah sakit. Di sana ada kakak-kakak yang lain kecuali kalau mama Karensi ya belum datang. Aku malam mingguan di rumah sakit sama mama ngedate. Aku sempat bilang, malam mingguan sama mama. Terus Virus ngasih lihat foto video cucu-cucunya mama. Mama ketawa-tawa gitu. Mama ngasih jempol, disangkanya lagi video call, padahal kan cuma dikasih lihat video call, tapi mama ketawa-tawa gitu, mama senyum. Terus kita pulang, sampai ketemu besok ya ma. Iya, ternyata pas aku habis sholat subuh dapat telepon, ya harus dapat kabar ini. Nggak tahu, sekarang aku tuh kayak ngerasa tiba-tiba kosong aja gitu. Dari hari Jumat aku bilang pertama aku ikhlas aja. Aku sendiri nggak pernah menyangka kalau kata-kata itu harus keluar dari mulut aku. Selama ini hampir setiap harinya, ini bukannya aku ria, tapi hampir setiap harinya selama subuh aku selalu sedekah atas nama mama supaya mama sembuh panjang umurnya. Dan mama ngelewatin itu 2 tahun yang harusnya vonis dokter. Terus mama ngejalanin sakitnya, lama-kelamaan aku mikir kok mama kok makin sakit gitu ya. Aku makanya sempat bilang apa egoisnya aku aja sebagai anak yang pengen anak mamaku panjang umur, tapi sebenarnya mama udah gak kuat gitu. Makanya pas akhirnya keluarlah kata-kata Ma, Sony kelas hari Jumat itu, aku sendiri gak pernah nyangka ngomong kayak gitu, tapi ternyata itu mungkin melegakan mama gitu. Ya kita gak pernah tahu takdir, ya Allah yang tahu kapan waktunya diambil, kapan harus sembuh gitu. Cuma kayak sekarang aku ngerasa kayak ada yang hilang aja gitu. Sebagian dari diri aku ada yang hilang aja gitu. Mama tuh aku umur segini aja tuh masih ngingetin aku sholat loh, masih ngingetin jangan lupa silaturahmi, terus anak-anak jangan lupa, terus jangan lupa nabung. Melepas sang ibu ke tempat peristirahatan terakhirnya menjadi momen memilukan. Banjir air mata mengiringi prosesi pemakaman sang ibunda ke liang lahat. Hati siapa yang tak terperanjat melihat kesedihan keluarga Sony yang tak henti-hentinya menangis melepas kepergian ibundanya untuk selamanya.
Ada perasaan pilu sekaligus haru. Dan berikut momen haru detik-detik almarhumah dimakamkan yang diiringi dengan tangis sedu sedar. Pokoknya dia minta adik kakak rukun-rukun, saling membantu satu sama lain, dan jangan lupa sholat, itu doang. 3 itu yang kemarin dikasih tahu ke saya sama Elma juga. Sering kumpul walaupun mama nggak ada, terus suruh nyambungin tetap kumpul sama keluarga-keluarga walaupun mama nggak ada gitu. Karena kan mama kan memang dia silaturahminya bagus ya gitu, jadi dia kepengen kita tetap silaturahmi. Kabar duka datang dari keluarga Sony Septian. Tepat pada hari Minggu 29 September kemarin, sang ibunda Wati Siregar meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Redaksi cumi-cumi.com turut berbelasungkawa. Semoga perbuatan amal baik almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kelapangan, ketabahan, dan keikhlasan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.